Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad dan Abdillah amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Yakin. Saya dari kelas IAT 3B. Tujuannya saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS Filsafat Islam yang diampuh oleh Pak dosen Pak Asmui. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 1, pandangan hidup pada filsafat Islam. Di sini saya mengambil pendapat dari Said Qutb dalam kitabnya Khosyasiyah At-Tashawur Al-Islami. Beliau mengatakan bahwa seorang manusia atau seorang muslim itu memiliki cara pandang yang benar mengenai Allah, manusia, dunia, dan akhirat. Yang dapat disimpulkan bahwa manusia itu yang kemudian menjadi dasar untuk pendekatan kita kepada Allah, bahwa kita berhamba sebenarnya itu sudah sejak pertama kita dilahirkan, bahwa tujuan hidup manusia itu dari seorang muslim adalah untuk kita berketuhanan, menyembah Allah, cara pandang kita, juga tentang kemanusiaan. Kemudian juga dalam pendapat Syekh Mahmud Naqub Al-Attas mengemukakan hal serupa tentang worldview, terlebih lagi dengan konsep filosofinya bahwa manusia memiliki keberhutangan kepada Tuhan. Keberhutangan di sini adalah tentang cara kita untuk beramal, menjadikan bekal untuk kita menghadap Tuhan kelak. Nah, cara pandang hidup ini sebenarnya sudah lama dijelaskan di dalam Al-Quran, jauh sebelum semua ilmu-ilmu itu lahir, filosofi Yunani itu lahir. Maka pandangan inilah yang menjadikan filsafat Islam itu tidak berkopi paste terhadap pandangan Yunani, namun sebaliknya malahan pandangan Yunani itu yang berkopi paste pada pandangan Islam, karena mereka beranggapan bahwa para teolog atau para ilmuwan Barat lah yang mengemukakan tentang worldview ini, padahal Islam jauh lebih dulu mengemukakannya terlebih dahulu. Baik, itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Baiklah, untuk nomor 2, dengan soal jelaskan perbedaan epistemologi Barat dan epistemologi dalam Islam menurut pandangan worldview. Di sini telah jelas bahwa dalam worldview dalam Islam itu berprinsip tauhidi, sedangkan dalam worldview Barat itu berprinsip diskotomik, entah itu apa maksudnya. Kemudian yang kedua itu yang berasaskan dalam worldview Islam itu berasaskan tentang wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Sedangkan dalam worldview Barat itu berasaskan rasio, spekulasi, dan filosofis. Kemudian worldview Islam itu bersifat otentisitas. Apa itu otentisitas? Otentisitas itu otentik atau terjamin keasliannya. Sifatnya itu terjamin keasliannya. Dan finalitas keseluruhan. Sedangkan worldview Barat itu bersifat rasionalitas atau akal pikiran terbuka dan selalu berubah.
intinya ndak otentisitas kok. Yang worldview barat selalu berubah terus setiap masanya. Kemudian berdasarkan makna realitas, worldview dalam Islam itu berdasarkan kajian metafisis. Apa yang disebut dengan metafisis? Metafisis itu berkaitan dengan berhubungan dengan hal yang tidak terlihat, hal-hal yang non fiksi dan tidak terlihat atau tidak kelihatan, yang fiksi atau tidak kelihatan, yaitu berdasarkan tentang ketuhanan, kajiannya tentang pokoknya yang tidak terlihat lah, atau metafisis. Kemudian dalam objek kajiannya, worldview dalam Islam itu bersifat visible dan invisible, terlihat dan tidak terlihat. Sedangkan worldview barat itu objek kajiannya tata nilai masyarakat. Nah, di situ telah jelas bahwa perbedaan dari kedua pertanyaan, yaitu tentang epistemologi Islam dan epistemologi barat. Baik, itu jawaban untuk nomor 2. Baik, untuk jawaban yang nomor 3, yaitu mengapa para orientalis ini sedang gencar-gencarnya mencari argumen bahwa filsafat Islam itu berasal dari Yunani. Saya akan jelaskan bahwa dalam filsafat Islam ini konten atau tema-temanya itu sangat mirip dengan filsafat Yunani, tapi tidak menutup kemungkinan kalau filsafat Islam ini menjiplak dalam filsafat Yunani. Itu adalah hal yang salah, karena para orientalis seperti Majid Fakhri itu mengatakan bahwa filsafat Islam itu berasal dari Yunani, mulai dari sistem ontologi, epistemologi, psikologi hingga kosmologinya. Argumen ini jelas rancu dan ahistoris. Itu karena perbincangan rasional dan filosofis tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan serta kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia itu telah dilakukan oleh kaum muslim sejak abad pertama Hijriah. Nah, itu sudah pandangan yang pertama. Sudah jelas sangat bahwa filsafat Islam itu tidak menjiplak filsafat Yunani, karena filsafat Islam ini sudah jauh muncul dulu dibandingkan filsafat Yunani. Nah, dari segi konten atau tema yang diperbincangkan dalam filsafat Islam, konsekuensi logis dari kajian Majid Fakhri ini atas asal-usul filsafat Islam yang menyimpulkan bahwa filsafat Yunani merupakan sumber dan asal-usul filsafat Islam. Nah, tema-tema tersebut misalnya seperti logika, 10 kategori, dan 4 sebab Aristoteles, klasifikasi ilmu, jumlah fakultas jiwa, alam ide, dan arketipe tentang penyebab pertama. Nah, mengapa para orientalis ini mencari argumen? Karena itu ya, mereka berpendapat bahwa semua apa yang dijelaskan dalam filsafat Islam itu sebenarnya ada pada filsafat Yunani. Itulah sebabnya para orientalis itu mengklaim bahwa filsafat Islam itu berasal dari filsafat Yunani, tapi sebenarnya tidak, malah filsafat Yunani lah yang menjiplak filsafat Islam gitu. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.